Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Ramadan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis pengukuran kinerja perusahaan dengan metode Balance Scorecard pada Indosat dan Excel. Oke, langsung saja kita ke halaman berikutnya. Dahuluan, setiap perusahaan saat ini dituntut untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaan untuk persaingan bisnis, dan dituntut untuk lebih fokus pada peningkatan kinerja dalam perbaikan bisnis dengan cara lebih meningkatkan kualitas kerja. Kinerja pengukuran perusahaan menjadi hal yang penting bagi manajemen perusahaan untuk melakukan evaluasi terhadap performa perusahaan. Sistem pengukuran kinerja yang baik adalah sekumpulan ukuran kinerja yang menyediakan perusahaan dengan informasi yang berguna sehingga membantu mengelola, mengontrol, merencanakan, dan melaksanakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Next, latar belakang masalah. PT XL Axiata adalah salah satu perusahaan telekomunikasi yang beroperasi di Indonesia saat ini. Perkembangan teknologi dan informasi yang cepat menuntut perusahaan untuk meningkatkan keunggulan kualitas dan kuantitas pelayanannya. Perusahaan harus lebih kompetitif dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dan masyarakat yang semakin hari semakin meningkat dan kompleks. Tuntutan perusahaan untuk mengembangkan strategi lebih diprioritaskan agar mampu memenangkan persaingan pasar. Secara garis besar, kondisi keuangan Indosat dan XL dikategorikan kurang baik akibat adanya fluktuasi laba tahun berjalan dan total aset. Next, ke halaman berikutnya, metode penelitian. Metode yang digunakan adalah metode Balance Scorecard atau BSC. Balance Scorecard adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut dengan strategi manajemen. Dengan adanya BSC sangat membantu perusahaan untuk memberikan pandangan menyeluruh mengenai kinerja perusahaan. Agar kinerja lebih efektif dan efisien, dibutuhkan sebuah informasi akurat yang mewakili sistem kerja yang dilakukan. Sistem BSC bertujuan untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif kepada para manajer dengan melengkapi ukuran finansial melalui metrik tambahan yang mengukur kinerja di berbagai bidang. Bidang-bidang tersebut adalah kepuasan pelanggan, inovasi produk, dan lainnya. Dalam penelitian ini, deskripsi akan diarahkan pada evaluasi kinerja perusahaan dalam perspektif Balance Scorecard, yaitu penilaian kinerja dengan menggunakan 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Next. Objek penelitian ini adalah perbandingan kinerja XL dan Indosat yang diukur dengan metode BSC yang ditinjau dari perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Data yang dikumpulkan dengan metode dokumentasi ini adalah akun-akun terpilih dalam laporan keuangan dan struktur organisasi XL dan Indosat. Pembahasan perspektif keuangan. Di sini ditampilkan tentang tabel tingkat perubahan net profit margin pada Indosat dan XL berdasarkan persen, yang uraiannya earning after tax dalam miliar rupiah, sales dalam miliar rupiah, net profit margin dan persen, dan rata-rata persen.
Sumber ini didapatkan dari Annual Report Indosat dan XL Tbk pada tahun 2019 sampai 2012. Tingkat perubahan net profit margin kedua perusahaan cenderung berfluktuasi dari tahun 2009 sampai 2009 sampai 2012. Rata-rata tingkat perubahan net profit margin pada Indosat sebesar min 2% lebih kecil dibandingkan XL yang sebesar 0,3%. Kita bandingkan lagi dengan pembahasan perspektif keuangan. Di sini ada tingkat perubahan ROI pada Indosat dan XL, ada earning after tax dalam miliar rupiah, total aset dalam miliar rupiah, ROI persen, rata-rata persen. Sumber tersebut diambil dari Annual Report Indosat dan XL Tbk pada tahun 2009 sampai 2012. Perubahan tingkat ROI pada Indosat yang mencapai rata-rata min 0,61% jika dibandingkan dengan XL berselisih 0,12% mengindikasikan perbedaan rata-rata ROI selama tahun 2009 sampai 2012. Next ke pembahasan perspektif keuangan. Tingkat perubahan ROE Indosat dan XL dengan persen dari tahun 2009 sampai 2012. Uraiannya earning after tax dalam miliar rupiah, shareholders equity dalam miliar rupiah, ROE per persen, rata-rata per persen. Sumber tersebut diambil dari Annual Report Indosat XL Tbk pada tahun 2009 sampai 2012. Tingkat perubahan ROE XL mencapai rata-rata sebesar min 0,5%, sedangkan Indosat adalah sebesar 1,5%. Oke, selanjutnya pembahasan perspektif akuisisi pelanggan. Tingkat perubahan ROE Indosat dan XL. Sumber Annual Report Indosat dan XL Tbk pada tahun 2009 sampai 2012. Dan uraiannya earning after tax dalam miliar rupiah, shareholders equity dalam miliar rupiah, ROE per persen, rata-rata per persen. Kinerja perspektif pelanggan pada kedua perusahaan diukur menggunakan penilaian yang dicetuskan oleh Kaplan dan Norton pada tahun 2000, yaitu citra dan reputasi yang selama kurun waktu 2009 sampai 2012 Indosat mendapat berbagai penghargaan yang patut dipertahankan. Selama tahun 2012, Indosat memenangkan 43 penghargaan sebagai perwujudan respon terhadap semakin kuatnya citra, inovasi produk, dan peningkatan layanan pelanggan. Tata kelola perusahaan yang baik, inisiatif bagi lingkungan hidup, dan program CSR yang diakui oleh komunitas. Sama halnya dengan Indosat, XL juga meraih berbagai penghargaan yang dipertahankan dalam rangka jangka waktu lama, sehingga citra dan reputasi perusahaan kian meluas. XL mencatat penghargaan yang diterima selama tahun 2012 mencapai 22 penghargaan bergengsi. Oke, kita ke perspektif akuisisi pelanggan. Tingkat perubahan akuisisi pelanggan Indosat dan XL. Sumber tersebut diambil dari Annual Report Indosat dan XL Tbk pada tahun 2009 sampai 2012. Uraiannya jumlah pelanggan baru dalam jutaan, jumlah pelanggan tahun berjalan dalam jutaan, akuisisi pelanggan per persen, rata-rata per persen. Indosat menunjukkan rata-rata tingkat perubahan akuisisi pelanggan sebesar 46% di atas rata-rata XL yang sebesar min 33%. Oke. Pembahasan perspektif proses bisnis internal. Tingkat perusahaan
produktivitas karyawan Indosat dan XL pada tahun 2009 sampai 2012. Sumbernya diambil dari Annual Report Indosat dan XL tapi pada tahun 2009 sampai 2012. Uraiannya, laba sebelum pajak dalam miliar, jumlah karyawan, produktivitas karyawan dalam rupiah, dan rata-rata. Indikator dari penilaian kinerja perspektif proses bisnis internal pada Indosat dan XL Tbk meliputi inovasi pada Indosat meluncurkan 6 produk atau jasa baru pada tahun 2010. Untuk pelanggan sesuai perkembangan teknologi smartphone yang pada saat itu sedang ramai. Pada bulan Maret 2010, Indosat menjadi yang pertama provider seluler di Indonesia yang menawarkan jasa berbasis Android. Pada tahun 2012, Indosat memperoleh lisensi penggunaan spektrum 900 MHz yang mendasari peluncuran layanan Indosat Super 3G+. Kita ke pembahasan berikutnya, yaitu perspektif pelanggan. Pada perspektif pelanggan, indikator yang digunakan adalah seberapa banyak penghargaan yang diterima oleh Indosat dan XL. Penghargaan yang diterima merupakan bentuk apresiasi pihak luar atas kinerja yang telah dilakukan selama 4 tahun terakhir, antaranya 2009, 2010, 2011, dan 2012. Semakin meningkatnya penghargaan yang diterima perusahaan tiap tahun, maka hal ini dapat menunjukkan perusahaan tersebut telah dipercaya dan dihargai oleh para stakeholder dan shareholder sebagai perusahaan yang profesional dan kompeten. Meski kedua perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang sama, persaingan sehat tentunya timbul guna meningkatkan mutu produk sehingga mendapat pengakuan dari konsumen bahwa keseluruhan kinerja selama ini baik dan mampu dipertanggungjawabkan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa citra dan reputasi perusahaan sangat mempengaruhi penilaian konsumen terhadap produk dan jasa kedua perusahaan yang ditawarkan. Selama tahun 2009 sampai 2012, Indosat dan XL sama-sama dapat meningkatkan dan mempertahankan sebagai penghargaan dari berbagai macam aspek. Dengan demikian, penilaian kinerja perspektif pelanggan yang dimiliki oleh kedua perusahaan dapat dikatakan baik. Oke, kesimpulannya, Balance Scorecard memberikan informasi yang lebih komprehensif, akurat, dan tepat bagi pelaksanaan visi dan misi badan usaha Indosat dan XL. Melalui strategi yang dipilihnya berdasarkan situasi dan kondisi perusahaan, dalam konsep Balance Scorecard, pencapaian visi perusahaan Indosat maupun XL dapat diturunkan secara menyeluruh atau komprehensif ke dalam 4 perspektif yang meliputi perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pembelajaran, dan pertumbuhan. Setelah penulis mencoba mengukur kinerja kedua perusahaan telekomunikasi tersebut dengan menggunakan 4 perspektif dalam Balance Scorecard, diketahui bahwa secara keseluruhan kinerja perusahaan telekomunikasi Indosat dan XL dapat dinilai sangat baik. Sehingga dapat dikatakan dengan menggunakan metode BSC, Indosat dan XL dapat terus meningkatkan kinerja perusahaan secara menyeluruh. Untuk perusahaan yang bergerak di bidang jasa komunikasi, disarankan untuk mengadopsi pengukuran kinerja dengan BSC pula. Hal ini memiliki syarat yang baik karena BSC adalah sistem manajemen yang memberikan kerangka yang menghubungkan langkah-langkah kinerja dengan penyebaran strategi. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.